Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Di hari ini kita masuk pertemuan ke-6 ya, tentang program bilangan bulat. Jadi di sini saya bagi dua ya, bagi dua pertemuan untuk program bilangan bulat karena ada beberapa metode ya yang menjadi bagian dari program bilangan bulat. Ya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang dua metode ya yang masuk ke dalam program bilangan bulat. Sisanya di pertemuan berikutnya. Nah, saya nggak tahu nih minggu depan nih sudah UTS atau belum ya. Kalau kalender akademik sudah UTS ya. Gitu. Nanti kalau UTS ya nanti kita lanjut setelah UTS ya untuk program bilangan bulat berikutnya. Kemudian langsung aja. Jadi di sini program bilangan bulat ya. Jadi dia merupakan perluasan dari program linear yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya. Jadi bisa metode grafik atau simplex. Nah, di mana untuk metode grafik dan metode simplex itu kan hasilnya itu kadang-kadang bisa berupa bilangan bulat, ya hasil X1, X2, X3, dan seterusnya, atau variabel kepuasannya ya. Itu kadang-kadang ya, tapi seringnya berupa pecahan ya hasilnya. Nah, khusus yang di sini, untuk yang program bilangan bulat ini, nah disyaratkan itu ya wajib keluarannya itu variabel kepuasannya X1, X2, X3, dan seterusnya itu ya berupa bilangan bulat. Nggak boleh berupa pecahan. Gitu. Nah, untuk penentuannya kapan dia bilangan bulat, kapan dia pecahan itu ya tergantung kasusnya ya. Jadi kasusnya. Misalnya di sini jumlah mobil, jumlah almari, nah itu kan kasusnya ya otomatis kan jumlah mobil yang harus diproduksi berapa kan harus bilangan bulat ya logikanya kan seperti itu. Nggak mungkin memproduksi mobil sebanyak 5,5 mobil. Nah, itu kan aneh ya kalau pecahan. Gitu. Oke, jadi tergantung kasusnya. Kapan kita menggunakan uh, metode program bilangan bulat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh nih, misalnya kasusnya di sini ada perusahaan nih namanya Pasti Mati ya. Namanya. Kemudian dia memproduksi dua obat Instagram ya. yaitu jenis super dan jenis biasa ya. Di sini keduanya dibuat dari bahan dasar yang sama yaitu cairan A dan B, namun dengan komposisi yang berbeda. Nah, di sini saya nggak menjelaskan lagi tentang pembuatan model matematis ya, nanti bisa dibaca kembali di pertemuan 1 dan 2 ya. Kita kemudian kita ubah ke model matematis yang sudah dibahas di pertemuan 1 dan 2. Di sini kita langsung aja lihat model matematisnya ya. Jadi model matematisnya ya fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini tujuannya bagaimana menentukan jumlah obat yang harus dibuat ya, supaya keuntungannya maksimum. Seperti itu. Nah, didapatkan model matematisnya seperti ini. Jadi fungsi tujuan dan kendalanya ada dua. Ya. Nah ini kan bisa kita selesaikan dengan grafik ya, grafik. Karena dua variabel ya grafik saja, jadi nggak usah pakai metode simplex ya. Metode simplex nanti kalau terpaksa aja pakainya. Kalau variabelnya di atas 4 itu, 4 variabel, 4 variabel, 5 variabel itu ya nggak mau ya harus pakai simplex ya. Di sini kita coba selesaikan pakai grafik ya. Nah, didapatkan daerah visible-nya seperti ini, ada titik O, D, E, dan A. Ya. Untuk titik E ini kita hitung dari substitusi ya, seperti biasa dari perpotongan
antar dua kendala ini, dua garis kendala, sehingga didapatkan titik X1-nya 81/3 dan X2-nya 81/3. Ya. Kemudian seperti biasa kita hitung setiap titiknya. Nah, karena soalnya tadi maksimum kan ya. Jadi mana nilai fungsi tujuan yang paling besar? Nah, itulah titik yang paling optimal. Nah, di sini didapatkan kalau nilai yang optimal itu adalah di titik E ya, di mana X1-nya 8/3 dan X2-nya 8/3. Kalau kita kembali ke soal gitu ya, berarti perusahaan pengusaha tersebut harus memproduksi 8/3 liter cairan super dan 8/3 liter cairan biasa. Nah, untuk kasus ini kan nggak masalah ya, liter, tujuannya liter ini. Jadi 8/3 liter ya nggak masalah, kan berupa pecahan ya, yang memproduksi produksinya itu ya, dalam memproduksinya berupa atau sebanyak pecahan. Jadi nggak masalah ya untuk kasus ini, karena dia berupa cairan. Tapi kalau kita lihat contoh berikutnya, nah ini eh, kendala dan sebenarnya sama nih ceritanya ya, sama isi ceritanya. Cuma nama perusahaannya aja yang diganti ya, atau tadi pengusaha itu diganti seorang tukang jahit, tadi cairan supernya diganti baju, dan cairan biasanya diganti rok. Yang lainnya untuk kendala-kendalanya yang seperti baju itu butuh 10 meter ya bahan A dan 4 meter bahan B itu ya sama ya. Nah, sama nanti sama seperti contoh sebelumnya. Nah, karena sama, nah di sini sama juga nih keuntungannya yang dicari. Ya, jadi karena sama kendala-kendalanya otomatis kan fungsi tujuan model matematisnya ya, fungsi tujuan dan fungsi kendalanya pasti sama juga. Nah, karena sama, ini seperti ini ya, jadi sama seperti yang tadi. Karena sama pasti hasil titik optimalnya sama juga ya. Berarti tadi seperti di titik E ya, 8/3 satunya dan X2-nya 8/3 juga. Seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan ke kasus, nah ini kan tukang jahit ya, memproduksi 8/3 baju dan 8/3 rok supaya keuntungannya maksimal. Nah, kalau kita lihat kasus ini kan nggak cocok ya kalau hasilnya pecahan. Jadi ya sebenarnya tergantung kasus, jadi kapan kita menggunakan program bilangan bulat. Nah, di sini jadi tadi kan bahan A dan bahan B ya. Jadi bahan A dan bahan B itu akan habis, dia akan habis terpakai jika memproduksi 8/3 baju dan 8/3 rok ya. Nah, karena ini nggak bulat, nah kadang-kadang ada yang coba-coba nih, kita coba aja nih 8 baju dan 8 rok ya. Kemudian coba lagi 8 baju, 9 rok, 9 baju, 8 rok, 9 baju, 9 rok nah ya. Nah, kalau kita mencoba-coba seperti ini kan ada kalanya bahan baku A dan B tadi bisa saja berlebih atau bisa saja kekurangan ya. Karena habisnya tadi bahan A dan B itu kalau kita memproduksi bajunya sebanyak 8/3, roknya 8/3. Nah, kalau lebih misalnya seperti ini, 9 baju dan 9 rok gitu ya. Ya otomatis kan butuh bahan tambahan ya, karena kekurangan bahan. Jadi kan nggak mungkin nih 9 9 gitu. Kalau 8 8, nah pasti ada sisanya sepertiga untuk bahan baju itu bersisa dan sepertiga untuk bahan rok bersisa juga gitu. Jadi tidak optimal. Kan tujuannya di sini kan bagaimana menghabiskan seluruh bahan baku itu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, itu ya. Jadi kalau kita coba-coba seperti ini kan eh, bisa saja banyak kemungkinan ya. Dan yang kita coba itu belum tentu optimal daripada
Mungkin yang belum kita coba lagi, nilai yang belum kita coba lagi, seperti itu. Jadi supaya menghindari kita mencoba-coba, ya nanti sebaiknya kita pakai metode riset operasional ya. Jadi khususnya untuk program bilangan bulat, supaya nanti sekali kita mengerjakan ya langsung ketemu hasilnya. Jadi nggak perlu coba-coba lagi. Coba-coba lagi, apalagi lingkupnya besar gitu ya. Nah, otomatis kan kemungkinannya makin besar ya. Kemungkinan pemilihan titik-titik bilangan bulatnya makin besar. Nah, sehingga butuh waktu yang lama lagi. Daripada buang waktu ya pakai metode yang di riset operasi, sekali mengerjakan dan langsung ketemu hasil yang optimal. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita lihat model matematis ya untuk program bilangan bulat. Ini di bawah ini. Sebenarnya pada dasarnya sama itu ya, fungsi tujuannya sama ya seperti program linear, kendalanya sama. Hanya saja di bagian akhirnya ditambahkan kata bulat ini aja ya. Di mana X1, X2 itu sampai Xn itu wajib bilangan bulat. Kalau sebelumnya kan nggak pakai bilangan bulat ya. Yang penting X1, X2 sampai Xn itu lebih besar dari 0. Yang penting dia nilainya positif. Gitu. Tapi sekarang nih disyaratkan dia harus bilangan. Oke, jadi yang pertama itu metode yang kita gunakan nanti adalah metode cabang batas ya. Di sini langkah-langkahnya ada 4 gitu ya. Jadi pengulangan sebenarnya. Ya 3 lah itu. 4 ini kan kembali ke langkah 1 itu. Yang pertama itu selesaikan model tadi. Ya, kasus tadi itu ya kita jangan pikir dulu hasilnya ya dia bilangan bulat atau enggak. Kita selesaikan dulu ya dengan program linear. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, lanjut ya. Jadi kita kerjakan dulu ya dengan program linear, bisa grafik atau simpleks, tergantung banyak variabelnya ya. Kemudian kita abaikan hasilnya, apakah dia bilangan bulat atau enggak. Kemudian yang kedua, kita cek yang hasil yang pertama itu. Kalau dia merupakan bilangan bulat, ya berarti proses pengerjaannya ya cukup sampai di situ aja, sampai di program linear itu, karena hasilnya sudah bilangan bulat. Jika tidak, maka kita lakukan metode cabang batas ya, dengan mengubah soal semula, itu kita tambahkan. Jadi kendala kendala yang di soal semula itu kita tambahkan ya. Nah, sebelumnya misalnya kendalanya 2 ya, di langkah 1 ini masih 2 kendala. Nanti setelah langkah 3 ini nanti ditambahkan satu kendala untuk setiap cabangnya. Ya. Jadi ini namanya cabang batas. Jadi kita ada node ya seperti pohon ya, tree. Ada dari rootnya, dari akarnya kita cabangkan kiri dan kanan ya. Jadi sini cabangnya itu hanya 2, nggak boleh lebih dari 2, nggak boleh kurang juga, kiri dan kanan ya. Itu setiap cabang itu memiliki kendala sendiri-sendiri yang akan ditambahkan ke persamaan sebelumnya, node sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian metode cabang batas, ini tadi perulangan ya. Jadi percabangan itu dilakukan terus hingga diperoleh penyelesaian bulat. Seperti ini ya, kembali ke langkah 1. Jadi tetap kalau sudah kita cabangkan, kita kerjakan lagi dengan program linear, bisa grafik atau simpleks. Kemudian kita cek lagi, ya terus berulang ya sampai ketemu bilangan bulat hasilnya. Nah, jadi bisa dibayangkan kita di sini menggambarnya, misalnya pakai grafik ya, menggambarnya nggak hanya sekali gitu ya. Jadi bisa berkali-kali tergantung banyak cabangnya. Nah, begitu juga halnya untuk kalau kita menggunakan tabel simpleks, metode simpleks yang gambar simpleksnya ya banyak juga. Gitu ya.
Oke. Kemudian, nah di sini namanya cabang batas. Nah, kita bahas satu-satu cabang itu apa, batas itu apa. Ini pencabangan ya. Jadi pencabangan berarti memecah soal menjadi 2 soal baru. Masing-masing ditambahkan dengan kendala baru dan menyelesaikan keduanya. Jadi bisa pakai program linear tadi ya. Nah, di sini misalnya eh, ya saya gambarkan ini, saya gambarkan ya. Jadi ada not, saya gambarkan dulu. Jadi ada not ya, misalnya ya seperti ini. Oke. Jadi cabangnya hanya 2 ya. Jadi cabangnya dua. Misalnya ini saya kasih nama not 1 ya. Ada not 2, kemudian ada not 3. Ya. Nah, di sini not 1 ini kan punya kendala seperti soal di awal ya. Fungsi tujuan dan kendalanya seperti soal di awal. Nanti not 2 ini akan menambahkan satu kendala dari fungsi matematis yang ada di not 1. Jadi untuk kendalanya, jadi seperti ini aturannya. Jadi misalnya penyelesaian optimal program bilangan bulat itu memuat variabel xj yang tidak bulat. Nah, misalkan pada saat kita mengerjakan ya bisa pakai program linear atau simplex ya. Misalnya tadi kan titik E itu 8/3 X1-nya, X2-nya 8/3 juga ya. Misalnya saya kasih contoh misalnya titik A lah gitu ya. Titik A, jadi 8/3 misalnya 8,33 gitu ya. Ini X1-nya, X2-nya misalnya 4 lah gitu ya. Nah, misalnya kita anggap nih misalnya X1-nya yang belum bulat ya, bukan merupakan angka bilangan bulat. Maka yang kita harus cabangkan itu ya adalah X1-nya ya. Maka yang dicabangkan harus X1 ya, karena bukan bilangan bulat ya. Ini. Oke. Selanjutnya, ya, karena X1 berarti X1. Nah, di sini ada aturannya ya. XJ. Jadi XJ itu adalah X1-nya. Di mana XJ ini, nah dia I1 dan I2. Jadi diapit oleh I1 dan I2, di mana I1 dan I2 ini merupakan bilangan bulat ya, yang berurutan. Nah, kira-kira 8,33 ini ada di antara bilangan bulat berapa gitu ya. Jadi kan I1-nya bisa tahu gitu ya. Misalnya sini saya tulis ya. Jadi misalnya saya tulis di 8,33 ya. Nah, di sini kita isi I2-nya. I2-nya itu berarti ya lebih besar dari 8,33 yang bulat, bilang bulatnya apa? 9 ya. Untuk yang lebih kecilnya I1 itu adalah 8. Jadi didapatkan ini ya. Jadi didapatkan I1-nya 8, I2-nya 9. Sehingga kita bisa buat kendala di sini. Jadi yang ada cabang kiri dan cabang kanan ya, tapi biasa kita gambar nanti vertikal gitu ya. Di sini bisa kita tulis X1
lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya untuk cabang yang ke 03 itu adalah X1, tandanya sebaliknya lebih besar sama dengan 8. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kendala baru itu ya hanya ya sederhana seperti ini ya. S1 lebih kecil sama dengan 8 dan not 3-nya S1 lebih besar sama dengan 8. Ini ditambahkan di soal atau fungsi matematis dari not sebelumnya. Not sebelumnya adalah 1. Nanti kalau ada not 2 dicabangkan, misalnya not 4 dan 5, maka not 4 itu kendala barunya akan ditambahkan di fungsi matematis dari not 2 gitu. Ya, dan seterusnya. Terus dikerjakan, diselesaikan dengan metode grafik atau sinteks. Nah, jadi bisa dibayangkan setiap not ini itu memiliki atau dikerjakan dengan menggunakan program linear. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pembatasan ya, tadi kan cabang ya. Sekarang pembatasan. Misalnya di sini pembatasannya soalnya adalah memaksimumkan ya. Memaksimumkan. Di sini pencabangan dilakukan terus hingga ditemukan penyelesaian bilangan bulat ya. Misalnya X bintang, di mana fungsi tujuannya fx bintangnya didapat ya, didapat nilainya. Di sini X bintang belum tentu merupakan penyelesaian optimal masalah mula-mula ya. Siapa tahu ada not lain ya. Jadi misalnya X bintangnya ada di not 2. Siapa tahu karena soalnya maksimum ya, berarti kan Z-nya harus lebih besar. Siapa tahu Z yang di not 3 itu lebih besar daripada not 2 ya. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi ya dari setiap not. Di sini kita lihat, tetapi apabila XA, jadi misalnya ada not yang lain gitu, misalnya not 3 ini XA gitu ya, hasil bilangan bulatnya gitu ya, adalah atau desimal gitu ya. Itu adalah penyelesaian lain, bulat atau tidak, di mana fxa itu lebih kecil dari fx bintang gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisi ini kan, nah yang lebih besar nilai z-nya itu, nilai fungsi tujuannya kan adalah fx bintang ya. Maka pencabangan dari titik xa itu pasti tidak akan menghasilkan penyelesaian bilangan bulat yang optimal, sehingga percabangannya tidak perlu dilakukan. Nah, misalnya di sini tadi. Nah, misalnya di sini ya, X. Nah, ini X tadi apa ya? X bintang ya, bintang. Ini. Kemudian di sini ada XA ya, XA. Nah, di sini kita lihat dari misalnya XA-nya lebih kecil dari fungsi fxa-nya ya. Jadi fungsi tujuan dari XA ini lebih kecil daripada X bintang. Ini soalnya maksimumkan ya. Nah, maka kalau kita ingin mencabangkan not 3, di sini sudah dijelaskan, itu akan membuang waktu ya, karena tidak akan mungkin melebihi nilai fungsi tujuan dari X bintang. Ya. Nah, kalau kita cabangkan not 3 ini, ya terserah mau dicabangkan atau enggak, tapi berdasarkan teori tidak akan pernah melebihi dari not 2 ya. Karena soalnya maksimum, maka ya sebaiknya kalau sudah tahu seperti itu ya not 3 ya kita eliminasi gitu ya. Kita eliminasi, ya nggak usah kita cabangkan gitu ya. Kita cabangkan yang not lainnya kalau ada ya. Daripada buang waktu ya, seperti itu sudah dijelaskan, nggak akan melebihi fungsi tujuan di X bintang. Kemudian kalau soalnya minimum kan ya,
Kalau soalnya minimumkan berarti sebaliknya ya. XA-nya lebih kecil ya tadi ya. Nah, sesuai kondisi tadi ya, XA-nya lebih kecil dari X bintang. Nah, karena soalnya minimumkan, ya bisa dicabangkan gitu ya. Bisa kita cabangkan. Nah, jadi bisa kita cabangkan ke, bisa kita cabangkan ke not yang lain gitu ya. Kalau soalnya, karena kemungkinan bisa jadi di not, misalnya not 4 itu ya, not 4 dan not 5 itu mungkin bisa saja nilai Z-nya lebih kecil gitu ya dari X bintang gitu. Ya, jadi tergantung soalnya. Itu teorinya ya, teorinya. Kemudian lanjut. Di sini pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan. Misalnya XA dan XB merupakan dua titik penyelesaian optimalnya, bukan merupakan bilangan bulat sehingga keduanya perlu dicabangkan. Nah, misalnya tadi di contoh yang di atas ini ya, titik A ini ya. Misalnya di sini titik A ini contohnya, X1-nya kan pecahan ya, X2-nya bilangan bulat 4. Tapi misalnya kita ubah nih, misalnya kita ubah X2-nya bilangan bulat juga gitu ya. Apa ini? 45 gitu ya. Atau 25 gitu. 4,25. Nah, kira-kira mana yang harus dicabangkan kan? Kalau tadi kan kondisinya satu aja ya, yang pecahan atau desimal. Jadi tahu yang desimal itu yang kita cabangkan. Tapi kalau kondisinya dua seperti ini, ya, misalnya di sini apabila soalnya memaksimumkan, ya, nanti ini di aturannya, oh ini ya biar biar bisa lihat. Pindahin dulu. Jadi di sini kita lihat di sini. Nah, untuk mempercepat proses percabangan, nanti yang dipilih itu yang mana? Yang dipilih itu yang mendekati 0,5 ya. Jadi yang paling jauh dari bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat titik A ini X1-nya 0. Jadi kita lihat yang di belakang koma ya. 0,33 X1-nya, X2-nya 0,25. Nah, mana yang yang mendekati 0,5 ya. Nah, yang mendekati 0,5 itu adalah 8,33. Ya, jaraknya kan 0,33 ya. Nah, cuma beda berapa jarak kan? 0,5 kurang 0,33 ya. Itu jaraknya. Itu lebih jauh jaraknya dibandingkan yang 0,25. Maka yang dicabangkan adalah X1 dan X2. X1, X1 saja ya, harus sama. Nah, misalnya kasus yang berbeda, misalnya di sini saya ganti misalnya 4,5 lah gitu ya. Nah, 4,5, yang satu 8,33, 0,33 dan 0,5. Nah, di sini yang mendekati 0,5 itu yang mana? Yang mendekati adalah X2 ya. 2, maka nanti di sini ya diganti 2 gitu ya. Nanti di sini X2. Nah, bilangan bulatnya antara 4,5 berapa? 4 ya. Kemudian yang di sini ini X2-nya sama, ini 5 ya. Oke, seperti itu. Jadi itu pembuatan kendala baru. Oke, lanjut. Saya hapus dulu. Oke. Jadi lanjut contoh soal ya, contoh. Di sini kita soalnya maksimumkan ya. Maksimumkan yang ada fungsi tujuan dan kendalanya. Jadi kita bisa selesaikan dengan grafik ya, karena dua variabel. Jadi gambarannya langsung seperti ini. Nah, didapatkan titik yang, jadi daerah visibelnya yang kuning ya.
Didapatkan titik yang maksimumnya adalah di titik E ya, di mana X1-nya 2,25, X2-nya 1,5. Nah, di sini dua-duanya nih yang X1 dan X2-nya bukan bilangan bulat. Nah, kira-kira mana yang harus dicabangkan? Nah, seperti tadi, yang mendekati 0,5 ya. Jadi yang mendekati 0,5 itu adalah X2 ya. Nah, jadi di sini kita gambarkan not 1, ini hitung Z-nya ya, tinggal dimasukkan aja. 3 kali X1-nya berapa, ditambah 4 kali 1,5 ya. Kita cabangkan not 2 dan not 3 ya. Jadi yang kita gunakan adalah X2-nya ya. Jadi kita tulis X2. 1,5 itu di antara bilangan bulat apa ya? 1 dan 2 ya. Itu cabang yang satunya lebih kecil sama dengan 1, yang cabang berikutnya lebih besar sama dengan 2. Kemudian not 2 itu akan memiliki model matematis seperti ini. Nah, jadi yang biru ini masih sama seperti soal yang di not 1, yang ditambahkan kendala baru X2 lebih kecil sama dengan 1. Ya. Untuk not 3 ya tinggal ditambahkan aja nih kendala baru X2 lebih besar sama dengan 2. Ya, nanti kita gambarkan grafiknya lagi gitu ya. Ini kita gambarkan grafiknya. Jadi yang gambar ini adalah untuk sementara adalah not 1. Sekarang kita masukkan ada kendala baru X2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, X2 sama dengan 1 kan ada di sini ya. Nanti garisnya horizontal ya. Seperti ini. Nah, sekarang arsirannya tinggal diuji saja ya seperti biasa. Titik ujinya bebas, yang gampang ya titik 0,0 gitu ya. Kalau 0,0 berarti 0 lebih kecil sama dengan 1, betul atau enggak? Nah, betul ya, berarti arsirannya ada di bawah garis yang hijau ya. Nah, untuk daerah visible-nya, nah di sini kan X2-nya 1 ya. X2-nya 1, berarti nanti dalam menulis simpul titik E seperti ini ya, simpul seperti titik E ini. Nah, X2-nya itu harus 1 ya. Bla 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 kok untuk X1-nya, koma 1 ya untuk nilai X2. Nanti ini not 3-nya, koma 2 untuk X2-nya. Gitu ya. Di sini kita dapatkan titik, di sini kan ada dua kemungkinan kan titiknya ada 0,1 yang di sini. Di sini adalah 0, nah ini dihitung dari potongan antara kendala ini dengan garis yang merah ya. Itu pakai substitusi. Nah, didapatkan titik X1-nya 2,5. Ya, 2,5. Nah, yang paling optimal titik 0,1 atau 2,5,1 kan gitu ya. Nah, yang titik optimal kan yang G ya. Nah, jadi sehingga digunakan titik G 2,5 untuk X1-nya dan X2-nya 1. Lihatnya dihitung juga ya. Masukkan aja di fungsi tujuan. Sekarang not 3 ya. Ini kita tambahkan kendala baru X2 lebih besar sama dengan 2. Angka 2-nya di sini ya, jadi horizontal. Arsirannya kemana? Diuji lagi ya. 0 lebih ke besar sama dengan 2. Oh salah. 0,0 kan di bawah ya. Berarti sebaliknya di atas garis berarti daerah visible-nya. Sekarang titiknya ada kemungkinan 0,2 dan 0 titik-titik, 0,2 gitu ya. Kita nggak tahu nih titiknya berapa nih. Ini setelah dihitung pakai substitusi, titiknya adalah 1,5,2 gitu ya. Ini ya, hitung jatuhnya. Nah, di sini mana yang dicabangkan? Gitu ya, dapat nih 2 dan 3 ya, not 2 dan 3. Nah, yang dicabangkan itu adalah ya ini yang memiliki Z-nya lebih besar ya. Memiliki Z-nya lebih besar.
Ya, jadi yang lebih besar Z-nya itu yang mana? Z3 ya, Z3. Jadi ini tergantung kasusnya ya. Kalau soalnya maksimum kan carinya yang besar ya Z-nya. Kalau soalnya minimum ya pilih yang Z-nya kecil gitu ya. Nah, kalau soalnya minimum ya cabangkan lebih dulu yang Note 2 daripada Note 3. Tapi di sini karena kasusnya adalah maksimum kan, maka cabangkan Note 3 dulu ya. Karena soalnya maksimum ya, mengharuskan Z-nya lebih besar. Maka berikutnya kita cabangkan dulu Note 3. Nanti akan terbentuk Note 4 dan Note 5 ya. Seperti ini. Jadi Note 3 ini ada penambahan kendala baru yang tadi ya. Nah, titiknya seperti ini. Jadi X2-nya sudah bilangan bulat, X1-nya yang masih pecahan. Nah, karena hanya satu aja X1 yang pecahan gitu ya, yang bilang pecahan, maka X1-nya yang kita cabangkan. Di 1,5 ada di antara bilangan bulat 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Nah, ini nanti yang akan menjadi kendala baru ya. Kita tambahkan dari persamaan Note 3. Ini ya, hijau ini kendala barunya. Seperti ini. Sekarang kita gambar ya, kita gambar Note 4 dan Note 5 ya. Note 4 dan Note 5. Jadi X1 sama dengan 1 ya, garis vertikal. Nah, arsirannya mana? Kiri atau kanan gitu ya. Kita uji lagi 0,0, 0 lebih kecil dari 1. Oh ya betul, berarti ada di kiri. Nah, yang ketemu dengan yang hijau itu ya adalah daerah visible-nya ya. Nah, di biru ini adalah daerah visible. Untuk titiknya X1-nya harus 1 ya tadi ya, 1, X2-nya yang dicari sekarang. Mana yang optimal? X1-nya 1 kan berarti di sini ada 1. Di sini 1,2 ya kalau nggak salah, ini garis ini kan 2 ya. X2-nya 2. Nah, ada 2 kandidat nih, mana yang paling optimal? Nah, itu ditulis ya. Nah, ternyata yang paling optimal itu ada yang titik yang di atas ini. Di mana titiknya adalah 1,7/3 ya. Ini. Z-nya didapat 12,33. Untuk kendala 5, nah digambar lagi. Nanti X1-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, X1 2 sama dengan 2 kan sekitar sinilah gitu ya. Kita tarik garis vertikal. Nah, arsirannya di mana? Kiri atau kanan gitu ya. Kita coba 0,0, 0 lebih besar dari 2. Oh, salah. Ya, berarti baliknya arsirannya ada di kanan. Nah, arsirannya ada di kanan, sedangkan daerah visible-nya sebelumnya di kiri nih. Nah, kan nggak ketemu ya. Nah, karena nggak ketemu kan kemarin sudah kita pelajari untuk kejadian khusus. Kalau seperti itu ya berarti tidak terbentuk daerah visible ya. Nah, bisa kita simpulkan tidak visible ya. Jadi kita eliminasi. Nah, jadi nggak bakalan ada cabang dari Note 5 ya, karena sudah kita eliminasi. Sekarang kita rangkum, berarti kan yang masih bisa ada kemungkinan dicabangkan itu kan Note 4 dan Note 2 ya tadi ya. Note 2 dan 4. Mana yang dicabangkan ya? Ini kita lihat. Nah, tadi seperti tadi, kalau soalnya maksimum kan pilih yang Z-nya lebih besar ya. Kalau di 2 nih Z-nya 11,5, di 4 12,33. Nah, yang paling besar Z-nya adalah di Note 4. Nah, kita cabangkan Note 4 itu ya. Jadi sini belum ada batas bawah ya karena belum ditemukan penyelesaian bulat. Oh ya, ada penjelasan batas atas dan batas bawah ya. Jadi ini saya belum menjelaskan nih. Jadi ada kalau soalnya soal mak gitu ya, maka ada istilah batas bawah ya. Tapi kalau soalnya minimum kan, maka istilahnya batas atas. Jadi misalnya soal ini batas bawah ya. Batas bawah itu misalnya not yang dianggap batas bawah itu kalau nilai
titiknya ya, X1 dan X2, misalnya contohnya di sini, itu sudah bilangan bulat ya. Itu kita kasih nama batas bawah. Kemudian kita coba lagi tuh not yang lain. Ternyata berupa bilangan bulat juga. Ternyata bilangan bulat juga. Nah, kalau seperti itu, maka nanti nama batas bawah yang sebelumnya itu kita ubah menjadi batas bawah baru, ya, karena nilai Z-nya lebih bagus daripada nilai batas bawah yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ketemu yang titik yang bilangan bulat, nah itu nanti kita kasih nama batas bawah. Untuk soal minimum ya seperti itu juga ya. Jadi kalau ketemu yang bulat dan lebih kecil Z-nya daripada not sebelumnya, itu kita kasih nama batas atas. Ya, harapannya ada lagi yang di bawahnya dari batas atas ini yang lebih minimum. Oke, lanjut ya. Nah, di sini berarti dicabangkan not 4 ya, not 4 jadi not 6 dan 7. Di sini yang bilangan bukan bilangan bulat tuh yang X2 ya. X2 lebih kecil dari 2 sama dengan 2 ya. X2 lebih besar sama dengan 3 karena 7/3 ini kan 2 komaan ya. 2 komaan. Jadi 2 komaan itu berada di rentang antara bilangan bulat 2 dan 3. Sekarang kita jadi ini persamaannya, berarti ditambahkan nih yang warna coklat ini. Oke. Sekarang kita gambar grafiknya. Ya. Ini grafik dari not 4. Sekarang kita tambahkan kendala X2 lebih kecil sama dengan 2. X2 lebih kecil sama dengan 2, pas di garis yang merah ini ya. Nah, di garis yang merah ini sama ya. Tapi kita uji sekarang dengan titik 0,0. 0 lebih kecil dari 2. Oh iya, berarti arsirannya ada di bawah garis merah ini. Nah, sedangkan yang sebelumnya kan ada di yang biru ini ya, daerah visible. Nah, garis daerah visible yang biru ini dengan ketemu yang arsiran garis yang bawah ini di mana? Ya, ketemunya pas di garisnya ya, pas di garis yang ungu ini. Jadi daerah visible-nya berupa garis. Titiknya bisa, nah kalau kita lihat teori yang kemarin ya, nah berapapun titik yang ada di garis ini, fungsi tujuannya pasti sama ya, pasti sama. Ini kan titiknya 0,2 dan 0,2 dan 1,2 ya. Bisa juga 0,5 yaitu ya, nah, itu adalah daerah visible-nya seperti itu. Nah, kemudian mana yang paling optimal ya? Nah, ini yang paling optimal adalah 1,2 ya, 1,2. Nilai Z-nya 11. Nah, seperti tadi ya, karena soalnya maksimum itu dan ketemu not yang bilangan bulat ya, maka kita sebut dengan batas bawah ya, batas bawah. Ini kita kasih nama batas bawah. Kemudian kita coba lagi nih not 7 ya. Kita coba lagi gambar. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi garisnya pas di 3 ini ya, 0,3. Nah, daerah visible-nya kita coba 0,00 lebih besar dari 3. Oh, salah. Berarti daerah arsirannya ada di atas garis yang merah ini ya. Nah, yang daerah biru ini dengan ketemu yang arsiran yang atas di mana? Pas di titiknya ya, 0,3. 0,3. Daerah visible-nya berupa titik ya, 0, ya, dengan Z sama dengan 12. Ini sama-sama bilangan bulat. Kalau ketemu yang di not 6 kan bilangan bulat juga ya. Nah, karena sama-sama bilangan bulat, nah kita bandingkan Z-nya. Ternyata lebih besar yang di not 7, maka kita kasih nama batas bawah baru ya. Ini kita rangkum lagi seperti ini ya.
Jadi dicabangkan lagi nih, kira-kira perlu dicabangkan atau enggak gitu ya. Nah, kalau seperti tadi teori yang tadi dijelaskan, yang tadi ada XA dan XB ya. Nah, ini kan Z-nya kan 12 ya. Kalau kita cabangkan Z yang not yang memiliki Z di bawah 12, nah itu kan menurut teorinya nggak bakalan akan melebihi Z sama dengan 12 ya. Nah, karena seperti itu, maka supaya nggak membuang waktu, ya kita eliminasi not yang di bawah Z7 ini ya. Nah, yang ada kan Z6 itu di bawah Z7, kita eliminasi Z2 dulu dan Z6 ya. Karena tinggal satu di not 7 kan sudah hasilnya 7 ya. Kan nggak mungkin kita cabangkan lagi di not 7. Maka ya cukup sampai di sini penyelesaiannya ya. Maka kesimpulannya untuk kondisi optimal ya, untuk bilangan bulatnya X1-nya harus 0 dan X2-nya harus 3 supaya dapat keuntungan 12. Gitu ya. Jadi, nah bisa dibayangkan nih, kalau kita menggambar grafik ya tadi ada beberapa ya, dari setiap not itu ada beberapa grafik ya, yang harus digambarkan. Oke, lanjut. Ya ini latihan ya. Nah, contoh yang lain nanti bisa dicoba sendiri ya. Saya rasa caranya sama gitu ya. Mau bentuknya saja ya daerah visible-nya aja yang berbeda kan. Ya langkah-langkahnya sama gitu ya. Ini selesaikan dengan grafik gitu ya. Karena dua variabel ya cukup grafik saja. Ini nanti bisa dibaca ya. Jadi banyak notnya ya, panjang juga ini setiap not. Jadi butuh 9 not ya dalam pengerjaannya. Di mana hasil optimalnya itu ada di titik 2,2. Nah, sebelumnya kalau kita menyelesaikan di yang pertama, not 1 ini kan di X1-nya masih desimal ya, desimal. Sedangkan Z-nya 8,2. Ya, karena kita inginkan dia bilangan bulat ya, jadi nggak perlu kita kejar nih 8,2. Nah, sudah maksimal bilangan bulatnya adalah dengan keuntungan 6 ya. Ini contoh yang lain, ini soalnya minimum kan, nanti coba dilatih sendiri, dibandingkan apa sih bedanya ya. Apa bedanya? Tadi dalam hal pemilihan cabang, karena soalnya minimum ya, dan tadi ada istilah, nah ini yang di atasnya adalah kalau soalnya minimum, nanti ada istilah batas atas. Ya, nanti coba dipelajari. Ya, di sini butuh 5 not saja ya. 5 not saja. Kemudian metode yang kedua adalah metode bidang potong ya. Di sini ya mirip seperti metode cabang batas. Ya sama-sama menambahkan kendala ya, kendala. Menambahkan kendala. Jadi ada kendala baru. Nah, di sini kita ini langkah-langkahnya, kita langsung lihat alurnya aja ya, contoh soalnya aja. Nah, di sini kita lihat sebelum masuk ke contoh soal, kita lihat aturannya. Jadi kalau metode cabang batas itu bisa kita selesaikan dengan metode grafik ya, atau metode simple. Jadi bebas. Nah, sedangkan metode bidang potong, nah ini nggak bisa nih pakai metode grafik. Ya, hanya bisa dikerjakan dengan metode simplex. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam metode bidang potong itu ada penambahan kendala baru, di mana penambahan kendala barunya ini dalam satu kendala baru itu bisa memiliki beberapa jumlah variabel ya. Kalau tadi bedanya tadi sama cabang batas kan ya tambahnya satu variabel ya, misalnya X2 lebih kecil sama dengan 1, nanti ada X2, X1 lebih besar sama dengan 3. Itu kan hanya satu variabel aja ya. Nah, sudah beda sama halnya
dengan metode bidang potong untuk kendaraan barunya itu memiliki variabel bisa lebih dari satu. Soalnya awalnya 2 variabel. Nah, untuk kendala barunya ada penambahan 2 variabel lagi, jadi kan 4 variabel. Kan nggak mungkin kita gambarkan pakai grafik 4 variabel. Kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus pakai metode simplex. Nah, di sini kita lihat, di sini ada contoh. Jadi contoh yang sama ini, Kang. Kalau nggak salah contoh yang sama ini. Jadi seperti biasa, sebelum masuk ke tabel simplex itu kita ubah dulu ke bentuk standar simplex ya. Jadi cek yang ruas kanannya apakah sudah positif atau belum, sama tanda pertidaksamaan harus kita ubah menjadi persamaan. Jadi kita lihat kendala 1-nya dan 2 itu ruas kanannya sudah positif. Oke, jadi sudah nggak perlu kita kalikan -1 ya. Kemudian tandanya pertidaksamaan ya. Tandanya di sini lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti kan harus ada variabel slack yang harus ditambahkan ya. Kalau lebih kecil berarti harus tambah ya. Nanti kalau lebih besar sama dengan harus dikurangi supaya mendekati sama dengan ini, sama dengan berapa? Sama dengan 6, sama dengan 9 gitu ya. Di sini kita dapatkan berarti tambah ya X3 dan tambah X4. Kemudian jangan lupa ditambahkan juga variabel X3 dan X4-nya di fungsi tujuan dengan koefisien 0 ya. Oke, selanjutnya baru masuk ke tabel simplex. Di sini saya nggak menjelaskan lagi ya tentang metode simplex ya. Kita lihat aja hasilnya. Jadi intinya sebenarnya metode bidang potong ini ya metode simplex cuma dilakukan perulangan ya, perulangan beberapa kali ya. Cuma perulangannya nggak seperti tadi, nggak seperti cabang batas itu kan harus ya cabangkan apa kiri dan kanan ya. Nah, tapi kalau di sini ya dicabangkannya itu ya ini hanya satu alur aja gitu ya. Satu cabang aja pembagiannya. Ya, seperti ini. Ada not 1, ini ada not 2, kemudian ada not 3. Di sini kita lihat, jadi untuk not 1-nya itu ya soal aslinya ya, soal aslinya kita kerjakan, dapatkan tabel simplexnya seperti ini gitu ya. Ini kita lihat, ini dia sudah optimal pada iterasi ketiga, di mana X1 sama dengan 9/4, X2-nya sama dengan 6/4 ya. Nah, jadi kelihatan di sini X1, X2-nya itu bukan bilangan bulat ya. Nah, otomatis kan harus kita bagaimana supaya X1 dan X2-nya bilangan bulat ya. Caranya yang pertama nanti di X2 di not 2 ini jadi seperti tadi ya dijelaskan tadi ada pembuatan kendala baru ya. Kendala baru itu diambil dari hasil tabel simplex iterasi terakhir yang optimal ya. Di sini kita buat. Ini kita buat berarti yang pertama ya. Ini melihat warna merah. Lihat tabel simplex iterasi terakhir ya. Optimal ya. Oke, di sini ini saya hapus dulu ya. Hapus saja ya.
Oke, pertama tadi ya. Nah, ini lihat tabel simpel yang terakhir nih ya. Jadi sini kita buat kendala baru dari yang daerah matriks A ini ya. Jadi kita ada 1, 0, 3/4, 4/4, 9/4 itu akan menjadi kendala baru ya. 1 itu punya X1, jadi 1 itu punya X1 ya, 1 punya X1, 0 punya X2, 3/4 X3, seperti itu ya. Kita tulis persamaannya. Jadi kendala baru. Jadi kendala barunya ya 1x1 ya. 1x1 ya nggak usah tulis satunya ya. X1 ditambah 0x2 nggak usah ditulis, tambah 3/4 x3 ya, 3/4 x3 ditambah dikurang 1/4 x4 min 1/4 x4 sama dengan ya 9/4. Kendala yang berikutnya, baris kedua, satunya 0 ya. X2-nya 1, berarti X2 ditambah, dikurang min 2/4. Min 2/4 X3 min, tambah 2/4 X4 sama dengan 6/4 ya. Jadi untuk baris yang kedua. Nah, ini akan menjadi tadi kendala baru untuk di note 2 yang tadi yang ini saya gambarkan tadi. Kemudian ada satu penambahan lagi fungsi kendalanya ya. Diambil dari ini ya, diambil dari X-nya. Di sini kondisinya dipilih X itu ya. Nah, untuk kendalanya mana? Pilih yang persamaan diambil dari persamaan yang 9/4 atau 6/4 gitu ya. Nah, kalau ada dua seperti ini ya otomatis harus dibandingkan ya. Pilih yang nilai X-nya ya lebih besar ya. Jadi pilih yang kendala 1 ya, kendala 1 baru. Oke. Jadi pilih kendala 1 baru. Oke. Kendala 1 baru ini yang 9/4 ya. Ini kita ambil jadi kita fokus ke yang kendala 1 ya. Karena 9/4 ini kan lebih besar dari 6/4. 9/4 itu ya 2 komaan, 6/4 tuh ya 1 komaan kan. Lebih besar 2 komaan. Jadi kita ambil yang pecahannya saja ya. Ambil yang pecahan saja. Kita ambil berarti 3/4 X3 dikurangi 1/4 X4 sama dengan 9/4. Ya. Di sini kemudian kita ubah nih, karena ada yang gimana supaya yang ruas kiri ini tandanya tambah semua gitu ya, tambah semua. Jadi misalnya di sini ada titik-titik berapa ditambah titik-titik berapa supaya hasilnya 3/4 gitu ya. Supaya hasilnya positif gitu. Jadi X3 ini nanti ditambah nih, tambah. Jadi bukan min perempat ya, tapi tambah ya. Ditambah yang ini. Nah, titik-titik berapa ditambah titik-titik berapa supaya hasilnya min 1/4. Ya. Ini adalah X4 sama dengan 9/4-nya kita pecah juga. Titik berapa ditambah titik-titik berapa supaya 9/4.
Kemudian kalau kita buat, kalau titik-titiknya untuk menghasilkan 3/4 ya, kalau yang positif ya gampang aja, tinggal tambah 0 gitu ya, 0 ditambah 3/4, hasilnya kan sama ya, dari 3/4, S3, ini, ini ditambah, nah ini titik-titik berapa sampai titik-titik berapa supaya hasilnya min perempat ya. Jadi min 1 ditambahin 3/4 ya, 3/4 dan 4 sama dengan, nah ini ya 9/4 titik-titik berapa tambah titik-titik berapa. Ya kalau kita pecahin kan biasanya kita tulis tuh 2/4 ya, 2 1/4. Berarti kan sama aja 2 ditambah 1/4 ya. Kan cara mengalihkan kan 4 kali 2 ditambah 1, 9 ya, 9/4. Sekarang ambil yang desimal lagi ya, desimal. Untuk buat kendala barunya ya. Desimal untuk buat kendala baru. Nah, di sini kita ambil desimalnya yang pecahan ya. Desimal pecahan. Pecahan. Ini 3/4 X3 ditambah di sini ambil pecahannya 3/4 ya, 3/4 X4 sama dengan, nah ambil pecahannya nih berapa ini, 1/4 ya, 1/4. Nah setelah itu ini bukan sama dengan ya, tapi lebih besar sama dengan. Kendala ini kita jadikan tanda simplex. Oke. Ini kan tandanya lebih besar ya, lebih besar sama dengan. Berarti kan harus dikurangi ya variabel slack-nya ya. 3/4 S3 ditambah 3/4 X4 ya. Nah, dikurangi variabel slack nih, X5. Nah, ini kan supaya sama dengan 1/4 ya gitu ya. Nah, karena ini matriks identitas, bukan matriks identitas ya, karena nilainya -1. Jadi otomatis harus ditambahkan variabel semu ya, tambahkan variabel semu. Jadi yang belum itu X6. Jadi X6 itu variabel semu. Nanti kita tulis di sehingga fungsi tujuan ya, tujuannya. Jadi coba nih saya kembali ke soal. Nah ini ya Z sama dengan 3 nya. Sehingga fungsi tujuannya Z sama dengan 3X1 ditambah 4X2. Ini kan ada X3, X4 ya. Ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah variabel slack-nya ya, variabel slack sama 0X5. X6 ini ya semu ya, bilangan semu. Apa koefisien, pakai koefisien semu. Karena soalnya maksimum. Nah, diingat kembali ya yang alur kemarin yang simplex. Kalau soalnya maksimum berarti dia pakai koefisien min M ya, min M X6 ya. Oke. Jadi nanti akan kita gunakan di apa di ini ya, di note 2 tadi ya, note 2 tadi itu adalah yang ini ya, kendala yang ini ditambah kendala yang ini dan ditambah zat yang ini ya.
Kembali ke langkah berikutnya. Nah, ini langkah-langkahnya, ini sama ya, kendalanya sama seperti yang dikotakkan yang di atas. Nah, ini agak numpuk nih gambar. Yang bawah ini bentuk standar simplex-nya sama seperti yang ini, yang bawah. Z-nya sama seperti yang di atas ini, gitu ya. Jadi 0x3, 0x4, 0x5, min M, x6. Jadi ada 3 kendala ya, 3 kendala, kota yang di atas ditambah yang bawah, ini ditambah Z-nya. Nah, ini program 2 ya, jadi not 2 itu ya. Itu kita kerjakan lagi dengan menggunakan metode simplex ya. Oke, lanjut ya. Nah, hasil pengerjaannya 2 iterasi saja, udah langsung ketemu optimal. Hanya saja di sini X1-nya sudah bilangan bulat, X2-nya masih pecahan ya. Maka dilakukan lagi. Kita buat lagi kendala baru dari 3 baris ini, nanti ditambahkan satu kendala baru ya. Tadi kendala yang dicari kan yang bermasalah kan X2 ya, karena masih pecahan. Maka fokus ke X2, nanti kita ambil pecahannya saja ya. Tapi untuk yang kalau ada yang semu nih, yang M nih, maka kita abaikan ya, kita abaikan yang X6 ini, kita ambil yang sampai X5 saja ya. Jadi kita ambil yang desimalnya saja untuk yang baris kedua, karena yang 1 sampai X4 ini kan nggak ada yang desimal atau pecahan ya. X5 saja berarti min 2/3, X5 itu sama dengan apa, ya sama dengan lebih besar sama dengan 5/3 gitu ya. Nah, ini ya sama dengan 5/3. Nah, seperti tadi kita bagaimana titik-titik-titik tambah titik-titik-titik supaya hasilnya min 2/3 gitu ya. Kemudian ini juga titik-titik-titik tambah titik-titik supaya hasilnya 5/3. Didapatkan, nah ini ambil yang pecahannya aja 1/3 dan 2/3. Kemudian kita ubah ke bentuk standar simplex. Oke, kemudian ini setelah kita dapatkan, gabungkan dari yang tadi, yang dikerjakan sebelumnya. Kita kerjakan lagi dengan metode simplex, ya, untuk not 3 ini ya. Untuk not 3 didapatkan, ya sudah optimal nih. Sudah ketemu nih nilai X1 dan X2-nya, bilangan bulat. X1-nya 0, X2-nya 3. Dengan fungsi tujuan sebesar 12. Oke, jadi cukup 3 iterasi ya. 3 iterasi sudah ketemu bilangan bulat. Ya, ini kasusnya sama ya seperti yang tadi. Kalau yang grafik itu kan butuh berapa not ya tadi ya? 7 ya, 7 not, 7 gambar grafik gitu ya. Kalau yang metode simplex 3 iterasi ya. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Nanti bisa dicoba sendiri untuk yang metode bidang potong ya. Nah, ini ya. Jadi banyak latihan aja sih ini, dan latihannya penjelasannya banyak penjelasan slide-nya gitu ya. Oke. Hasilnya. Oke, kira-kira materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Lumayan panjang juga. Ada yang bingung? Mana? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti bisa dicoba latihan ya. Coba latihan. Oke, kalau gitu saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.